Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, selamat datang di Gendon Channel. Kali ini saya mau membagikan tutorial bagi teman-teman yang ingin belajar Excel untuk pemula. Ya, saya ulangi di sini. Saya ingin memberikan tutorial untuk teman-teman yang mau belajar Excel untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi ini sudah saya screenshotkan bagian-bagian dari Microsoft Excel yang sudah saya namai. Jadi kita nanti akan belajar dulu nama-nama worksheet ya. Walaupun kalau kita belajar di buku itu sebenarnya lebih enak, cuma kita terkadang itu males ya baca, jadi lebih seneng belajar to the point langsung biar gampang ingat ya. Karena saya juga dulu belajar pada saat kuliah itu juga to the point seperti ini, otodidak dari Mbak Google. Jadi sekarang gantian saya yang memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Paling tidak kalian tuh tahu dulu ya bagian-bagian dari Microsoft Excel. Ya, yang pertama itu ada yang namanya home ya. Jadi home, ada insert, ada pack layout, ada formula, ada data, ada review, ada view. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Bagian dari menu bar ini yang warna hijau ini, menu bar, akan saya jelaskan satu persatu ya. Terus ada lagi penjelasan dari kotak-kotak kecil ya. Jadi di sini ini adalah namanya cell ya, atau worksheet. Nah, worksheet ini lembar kerja ya. Yang satu kotak ini adalah worksheet, lembar kerja atau sheet ya. Terus yang kotak-kotak kecil ini namanya cell ya, cell. Nah, ini namanya cell. Nah, di sini ada name cell. Nah, jadi ini menunjukkan sel berapa ya. Yang turun ke bawah ini namanya baris. Jadi 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ke bawah ini namanya baris ya. Dan untuk kolom yang kanan ini, sel yang ke arah kanan A B C D E F G dan seterusnya, itu namakan kolom ya. Jadi kolom apa, baris berapa, jadi penyebutannya seperti itu, sel. Nah, contoh sel B7 berarti sel tersebut ada di kolom B dan di baris ke-7. Nah, nanti juga saya akan kupas ya sedikit demi sedikit agar teman-teman juga nggak kebingungan ya, bagi teman-teman yang pemula ya. Terus kita langsung to the point aja ya. Langsung kita buka Microsoft Excel biar lebih enak ya. Oke teman-teman, lah teman-teman, ini adalah antarmuka Microsoft Excel 2013 ya. Sebenarnya sama, cuma beda penempatan shortcutnya saja. Jadi apabila teman-teman klik home di sini, lah ini ada beberapa macam shortcut ya. Nah, beda-beda, ada insert ya, ada pack layout. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk mempermudah agar ini nggak hilang, kita tekan ini. Di sini ada namanya pin. Nah, pin dari ribbon. Nah, agar dia kunci di sini. Nah, apabila untuk menghilangkan shortcutnya ini, kalian cukup tekan ini ya. Nah, ini otomatis akan tertutup shortcut tadi. Nah, jadi untuk belajar kita, nah ini kita belajar dulu. Nah, ini adalah kolom. Nah, jadi bacanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Dan ya, untuk yang ke bawah ini diisi dengan huruf angka. Ini disebut baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya ya. Ya. Jadi di sini untuk pemula saya akan memberikan atau menjelaskan hal-hal yang sering sekali digunakan
ketika kita bekerja menggunakan suatu Excel. Jadi untuk gambaran umumnya teman-teman, memang Excel ini sangat berbeda sekali dengan Microsoft yang lainnya. Kan ada Microsoft Word, ada PowerPoint, dan Excel. Nah, memang ketika Microsoft ini punya fungsi yang beda-beda. Jadi memang kalau untuk Excel itu memang diperuntukkan untuk pengolah angka ya. Ya. Kalau Word itu memang diperuntukkan untuk pengolah istilahnya itu hal-hal yang berkaitan dengan tulisan ya, tulisan, surat menyurat. Nah, kalau untuk Excel ini memang lebih ke pengolah data atau pengolah angka. Dan untuk PowerPoint sendiri pun itu hanya lebih ke presentasi ya, namanya saja PowerPoint. Jadi dia memang dikhususkan untuk membuat presentasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengolah angka. Jadi teman-teman, ini di sini tadi itu adalah nama sel teman-teman. Jadi ketika kita klik di sini muncul G8. Dia menunjukkan bahwa dia ada di kolom G ya, teman-teman, kolom G, dan ada di baris ke-8 ya. Jadi bacanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi G8 maksudnya dia ada di kolom G dan baris ke-8. Ini disebut sel, kita sebut sebagai sel ya. Oke, lanjut teman-teman, kita beranjak ke home dulu ya, menu bar yang bagian home. Di bagian home ini ada beberapa shortcut ya, yang mungkin kalian sudah pernah menggunakannya di HP Android teman-teman semua ya. Ada cut, ada copy, ada paste, dan ini kan gak asing lagi ya. Jadi sama teman-teman, misalnya kita belajar menggunakan perintah cut, copy, dan paste ya. Misalnya kita menggunakan perintah cut ya, misalnya kita menggunakan perintah cut. Oke, kita klik cut. Nah, di sini akan menunjukkan kalau dia sudah dalam posisi cut. Terus kita letakkan di mana, kita akan memindah ini kemana, baru kita akan tekan paste. Nah, beda halnya dengan copy teman-teman ya. Kalau copy dia hanya menambah, tetapi tidak memindah ya. Contoh, kita copy, kembalikan lagi ke sini, paste. Nah, jadi dia hanya mengcloning ya. Dan untuk mengakhiri perintah tersebut kita cukup menekan escape ya. Di keyboard teman-teman tuh ada escape yang ada di pojok kiri atas lah, untuk mengakhiri perintah. Dan kalau kita sudah familiar dengan penggunaan tombol, cut ini bisa diganti dengan Ctrl X teman-teman lah. Di sini ini itu ada tulisannya cut, Ctrl X, dan copy itu bisa diganti dengan Ctrl C. Sedangkan pastenya sendiri bisa diganti dengan Ctrl V ya teman-teman. Oke. Jadi kita misalnya ini mau Ctrl X, kita pindah dari kolom G3, misalnya kita pindah ke C3 lah, pakai tombol lah Ctrl V ya. Ini misalnya kita mau copy dari kolom G8 ke G3, cukup tekan Ctrl C pada keyboard ya. Terus kita klik di mana kita mau mengcopy, terus kita tekan Ctrl V. Nah, untuk mengakhiri perintah kita cukup tekan escape. Nah, oke. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau untuk cut itu perintahnya itu hanya bisa berlaku satu kali teman-teman ya. Misal ya kita cut ya di sini, terus kita paste di sini lah, perintah itu sudah habis. Artinya perintah cut itu hanya berlaku satu kali. Beda halnya dengan perintah copy, itu bisa berkali-kali.
Ya, contoh kita copy di sini, kita paste di sini, kita pastekan lagi di sini, kita pastekan lagi di sini. Perintah ini tidak akan berhenti sebelum kita memberhentikannya menggunakan tombol escape. Nah, ketika kita tekan escape, maka tombol paste di sini itu sudah tidak hidup lagi. Coba kita tekan escape. Nah, tombol pastenya itu sudah mati. Artinya perintah untuk paste tersebut itu sudah selesai. Nah, itu kita lanjut ya teman-teman ya ke font. Nah, ini font ini adalah suatu perintah. Di sini ada beberapa perintah-perintah yang digunakan untuk mengolah huruf atau angka ya. Jadi memang di sini itu kita coba ganti ya hurufnya ya. Di sini ada beberapa font, pilihan font teman-teman yang bisa kita pilih. Gantinya itu cukup mudah, kita klik yang anak panah ke bawah di sini. Lah, kita pilih font apa yang mau kita gunakan. Nah, ini misalnya kita mau pakai Belgotix ya, atau biasa yang dipakai teman-teman itu adalah Times New Roman. Nah, Times New Roman. Nah, teman-teman di sini itu juga ada beberapa perintah juga. Ini adalah untuk merubah besar atau kecilnya ukuran font. Nah, misalnya kita tadi ukuran 11, kita rubah menjadi 14. Nah, beda kan teman-teman. Dan teman-teman juga kita bisa membesarkan atau mengecilkan ukuran huruf dengan perintah huruf A di sini. Ya, ini arah panahnya ke atas ya. Ini untuk membesarkan lah 16, 18 lah. Dan kalau yang di sini sampingnya arah panah ke bawah huruf A ini itu fungsinya untuk mengecilkan ukuran fontnya. Nah, dia tambah kecil. Kalau yang sebelah kirinya tadi untuk membesarkan ukuran font ya. Jadi teman-teman, kalau kita pernah tahu Microsoft Word, yaitu kan kita bisa merubah ukuran tulisan ini menjadi kecil, misalnya seperti ini ya. Nah, atau huruf kecil. Nah, ini kan kapital. Kalau di Excel itu tidak ada perintah seperti itu. Jadi beda. Memang karena Excel itu kan basicnya ke angka ya teman-teman. Jadi untuk pengolah huruf itu memang di sini shortcutnya itu dikurangi. Tapi tenang teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah ahli itu ada rumus tersendiri ya untuk merubah ini otomatis menjadi kecil atau menjadi huruf kapitalis. Maksudnya huruf kapitalis itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan huruf besar juga setiap ada spasi. Nah, ini biasanya kita dapatkan di Microsoft Word ya teman-teman. Nah, coba kita buka Microsoft Word. Nah, fungsi ini yang dihilangi lah. Ini ada lowercase, uppercase, capitalis, each word. Nah, ini yang dihilangi di Excel. Tapi untuk apa ini membesarkan dan mengecilkan font tetap ada ya. Di memang ini bagian ini yang memang enggak ada di Microsoft Excel karena memang basicnya adalah pengolah angka. Nah, terus kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada perintah bold, ada perintah italic dan perintah underline. Jadi shortcut 3 ini itu adalah fungsinya untuk yang pertama bold itu adalah menebalkan font. Jadi fontnya ini dia lebih tebal ya.
Terus ada lagi italik. Nah, italik ini adalah untuk mengetik cetak miring ya. Nah, ketika kita klik italik, ia akan bisa cetak miring ya. Terus yang underline U di sini dilambangkan dengan huruf U adalah membuat garis tepat di bawah huruf garis bawah ya. Nah, dan perintah bold, italic, underline ini bisa kalian gunakan keyboard teman-teman ya. Jadi untuk bold ikut di sini ya, kita ada tulisan lah bold itu bisa dengan menekan Ctrl B ya. Jadi di sini plus B. Nah, cukup ketikkan di sini teman-teman. Nah, contohnya ini ketika kita tekan Ctrl B, kontrolnya di hold dan B nya ditekan ya. Ini kalau untuk cetak italiknya di sini tertulis Ctrl I. Jadi di keyboard kalian tekan Ctrl I. Nah, ini saya aplikasikan ya teman-teman. Nah, dia akan berubah ya, perintahnya akan berubah-ubah ya ketika kita tekan Ctrl I. Dan untuk pembuatan underline itu menggunakan perintah keyboard Ctrl plus huruf U ya. Ini saya aplikasikan lah. Nah, teman-teman, jadi di font ini itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan stil besar kecil hurufnya itu ada di font. Terus ada lagi di sini fill color dan font color. Nah, fill color ini adalah memberi warna kepada sel. Nah, jadi satu kotak ini kita warna selnya diberi warna itu menggunakan fill color. Bagaimana kita merubah warna tersebut? Lah, di sebelah sini ada anak panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini ada pilihan beberapa warna teman-teman yang bisa kalian pakai untuk mewarnai sel tersebut ya. Dan jika kalian ingin menghilangkan warna tersebut, itu kita klik no fill. Nah, no fill artinya tanpa warna ya. Dan jika kalian ingin memberi warna tetapi warnanya itu tidak disediakan di sini, kalian bisa klik more color. Nah, di sini kalian bisa memberikan warna ya sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Atau bisa lagi ke custom. Nah, kita bisa pilih warna apa yang kita inginkan. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ke font color. Jadi font color di sini dilambangkan dengan huruf A yang diberi warna. Jadi ini adalah memberikan warna pada huruf. Jadi beda teman-teman ya. Kalau fill tadi itu memberikan warna pada selnya ya, selnya. Tapi kalau font color memberikan warna pada fontnya. Beda ya teman-teman ya. Kalau fill color ini memberikan warna pada sel, kalau font color memberikan warna pada font. Dan warna font ini juga bisa kita ganti-ganti teman-teman. Di tanda panah ke bawah ini kita klik, lah kita bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan kita ya. Kita klik dulu, kita ganti ya, kita gantilah itu teman-teman. Terus ada lagi yang namanya border. Nah, border di sini itu fungsinya adalah memberikan garis di sel ya. Sel ini mau kotak ini, sel ini mau kita kasih border atau garis. Contoh kita klik border. Nah, beda teman-teman ya. Nah, ini adalah border.
ada juga border yang tipikalnya itu cuma bawah saja. Nah, ini ada bottom border, jadi memberikan border hanya di garis bawah. Terus ada lagi top border. Nah, jadi dia hanya memberikan garis di sebelah atas kotak. Biar teman-teman nggak bingung, saya ulangi lagi ya dari awal ya. Untuk menghilangkan garis tersebut kita klik no border. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin memberikan garis bawah, kita tekan bottom border lah, maka garis tersebut ya hanya akan ada di bawah. Dan kalau kita tekan top border, nah maka garisnya akan bertambah di atas. Jika kita klik right border sebelah kanan, nah ini dia garisnya. Dan left border berarti memberikan garis di sebelah kiri. Left border. Nah, ini dia garisnya. Ya. Dan untuk memberikan semua garis ya pada suatu sel itu kita tekan all border. Nah, all border lah, semua itu diberi garis. Ya, jadi border ini gunanya nanti ketika kita membuat suatu tabel. Nah, nanti aja ya teman-teman ya. Kalau kita nanti sudah masuk ke pelajaran membuat tabel, kita akan lebih banyak saya kupas tentang apa itu border. Nah, terus kita lanjut ke bagian alignment, atau di sini adalah pengolah tata letak font, tata letak kata-kata atau tata letak font ya. Jadi di sini ada beberapa format. Rata kiri disebut alif left, yang di format rata tengah ada namanya center, dan format rata kanan ada yang namanya right, alif right. Apa sih ini bedanya teman-teman? Nah, ketika kita klik center, dia akan berada di tengah teman-teman, rata tengah ya. Kalau kita klik rata kiri, dia akan berada di sebelah kiri. Artinya apa? Pengetikan kita itu dimulai dari sebelah kiri, atau ratanya itu dimulai dari sebelah kiri. Dan apabila kita klik alif right ya, itu akan pengetikannya dimulai dari sebelah kanan ya. Contoh, kita pakai alif right ya, jadi kita ketika menulis itu ratanya itu dimulai dari sebelah kanan. Nah, ratanya ini dimulai dari kanan. Nah, atau kita del dulu ya, kita hapus del. Kalau kita mulai dari kiri, maka ngetiknya nanti akan sebelah kiri. Nah, dan kalau kita klik tengah, kita del dulu ya ini. Nah, misalnya kita ganti tengah, maka penulisannya akan dimulai dari tengah. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah untuk merubah posisi font dalam suatu sel ya, posisi font dalam suatu sel, apakah dia rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Dan juga ada tambahan lagi di sebelah sini teman-teman. Jadi dalam suatu sel, terkadang font itu letaknya itu bisa di atas, di tengah, dan di bawah. Itu bisa diatur juga kalau kita berada di Microsoft Excel. Nah, kalau kita klik top like, berarti dia ada di rata atas. Kalau tadi yang ini adalah rata kiri, rata kanan ya,
rata center atau tengah. Kalau yang ini, inilah rata atas, rata bawah, dan rata tengah. Ya, ini kalau kita klik rata bawah, dia akan di bawah. Dan ketika kita klik rata tengah, dia akan di tengah posisi selnya. Ya, jadi itu yang ada di dalam Aligman. Kita lanjut ke wraptext. What is the wraptext, teman-teman? Wraptext itu digunakan apabila kita menulis suatu kata atau kalimat yang melebihi batas selnya. Contoh, Gendons channel YouTube. Nah ini teman-teman, ini menunjukkan kalau dia itu melewati batas. Ya misalnya ini ya, kita border ya teman-teman. Nah ini menunjukkan kalau tulisan kita atau huruf kita itu melebihi selnya. Nah agar dia bisa otomatis menyesuaikan ukuran selnya ini, kita tekan wraptext. Nah dia otomatis akan berpindah di bawah, menyesuaikan selnya, itu menyesuaikan fontnya. Itu adalah fungsi wraptext. Dan apabila wraptext ini fungsinya kita hilangkan, maka akan kembali ke bentuk semula. Nah dia akan melewati selnya. Nah kalau kita klik wraptext lagi lah, dia akan otomatis menyesuaikan besarnya sel ini, akan menyesuaikan. Dan ada lagi yang namanya marker and center. Apa fungsinya marker and center ini teman-teman? Jadi misal kita hilangkan dulu ya wraptextnya tadi ya. Misal ini kan kita melewati kolom 1, kolom G8, kolom sel H8 dan I8. Nah ini kita ada di 3 sel yang berbeda. Nah kalau kita ingin menyatukan ketiga sel ini, ya kita bisa menggunakan perintah merger. Ya, merger adalah penggabungan antara beberapa sel. Ya, contoh ya teman-teman, kita klik merger. Nah, maka dia akan bergabung menjadi satu sel di sini ya. Nah, kita cek. Nah, di sini ada, perhatikan ya teman-teman, ini ada kolom sel G7 di sini. Nah, ini H7, ini I7. Nah, di sini seharusnya ada 3 kolom. Tetapi ketika kita tadi tekan merger, nah maka dia akan menjadi 1 kolom. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi setelah kita belajar tentang merger, kita lanjut ke number. Tapi untuk number ini lebih banyak berhubungan di angka, jadi saya skip dulu, nanti saya lanjutkan di tutorial selanjutnya ya. Jadi kita lanjut dulu ke cells format. Nah ini adalah format, ini ada insert, ada delete, ada format. Jadi insert ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah memasukkan atau menyisipkan ya, menyisipkan. Contoh, saya punya dua sel, saya ingin menyisipkan satu sel ya, saya tinggal klik saja di sini, klik kanan ya teman-teman, klik kanan, insert. Nah kita mau pilih yang mana, di bawahnya apa di sebelah kanannya. Di sini ada 2 tulisan ya, kita mau di bawahnya, klik. Wah, jadi sel yang kita klik tadi itu turun ke bawah, kita menyisipkan satu sel di tengah. Contoh kalau kita mau lewat sini juga bisa, kita unduh dulu ya teman-teman. Nah lewat shortcut ini juga bisa, tapi kan kita baik klik kanan,
mouse ya. Sekarang kita coba klik insert di sini. Nah, sisipkan kolom ya, sisipkan kolom, klik. Kita ulangi lagi, sisipkan kolom. Nah, sama teman-teman ya, kita mau pindahkan kolom yang kita klik tadi itu ke bawah sehingga kita bisa menyisipkan kolom di tengah. Oke ya, ini tidak seberapa digunakan, nanti kita gunakan ini pada saat kita belajar tutorial tabel saja ya. Terus lanjut ke format saja kita teman-teman. Jadi format di sini, ini format itu adalah untuk merubah besarnya kolom atau sel ini ya. Kita rubah tingginya, kita rubah lebarnya ya. Jadi contoh kita del semua dulu ya. Kalau kita mau mengedel, nah iya saya lupa teman-teman. Jadi untuk membesar dan mengecilkan tampilan worksheet kita bisa menggunakan ini, tombol zoom in lah, atau kita bisa juga menggunakan perintah keyboard. Kalian teman-teman tekan kontrol lalu scroll mouse ke atas atau ke bawah lah untuk mengecilkan atau membesarkan ya. Jadi teman-teman, kita sekarang mau belajar format dulu ya. Format ini ya, kita hapus semua data dulu. Kita bisa tekan Ctrl A ya, del. Kalau kita klik del pada tombol keyboard, atau kita undo dulu, atau kita bisa klik ini pojok ini. Nah ini kita tekan del pada keyboard, nah sehingga kehapus semua. Nah misalnya kita mau membuat suatu tabel ini, sepertinya kita kalau format ini kita nanti belajar di tabel saja ya teman-teman ya. Jadi cukup pengetahuan kita kali ini home kita sudah kupas tuntas ya. Untuk selebihnya nanti kita tutup poin pada case atau membuat tabel saja ya. Ya nanti saya tutorial Excel dasar di menu bar home saya akhiri di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bisa lanjut lagi tutorial selanjutnya. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.